Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semangat teman-teman sekalian. Jumpa lagi bersama saya di channel Ayo Belajar Fisika. Channel yang memberikan informasi terkait tentang pembelajaran materi fisika. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengerjakan suatu soal yang ada kaitannya dengan kinematika, terusus pada bagian kesetimbangan. Oke? Jadi pada gambar ini atau soal ini kita disuruh untuk menentukan berapakah tegangan tali T1 dan T2 yang berada pada gambar berikut. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa ada suatu benda yang bermassa 50 kg. Kalau kita mengambil percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekund kuadrat, maka benda ini memiliki berat yakni sebesar 500 Newton. Kemudian benda ini dihubungkan dengan dua buah tali T1 dan T2, yang dimana untuk T2 itu dia membentuk sudut 45 derajat relatif terhadap garis horizontalnya. Kemudian kita disuruh cari berapa nilai tegangan T1 dan T2 tersebut. Sebelum kita masuk mengerjakan soalnya, maka langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu diagram gayanya. Gunanya apa? Gunanya supaya kita bisa menentukan komponen-komponen tegangan tali yang bekerja, baik di sumbu X ataupun di sumbu Y. Adapun gambaran diagram gayanya itu dapat kita lihat sebagai gambar berikut. Jadi di sini ada bidang XY yang dimana T1 itu dia berada di sumbu X negatif, kemudian untuk berat benda itu dia berada di sumbu Y negatif, sedangkan untuk T2 dia berada pada bidang XY. Oke. Untuk menentukan berapa besar nilai tegangan tali T1 dan T2, maka di sini kita gunakan konsep penyederhanaan komponen. Jadi masing-masing gaya yang bekerja yakni T2, T1, dan berat benda itu kita proyeksikan ke masing-masing sumbunya, yakni sumbu X dan sumbu Y. Dari situ nanti, maka dengan menggunakan aljabar sederhana, maka kita bisa menentukan besaran-besaran apa yang ingin kita cari. Dalam hal ini adalah tegangan tali 1 dan tegangan tali 2. Oke, jadi berdasarkan gambar ini, maka kita dapat melihat bahwa untuk benda dalam kondisi seimbang, sistemnya dalam kondisi seimbang, maka otomatis jumlah resultan gaya total yang bekerja pada sistem itu haruslah bernilai sama dengan 0. Dalam hal ini kita aljabarkan atau kita pisahkan komponen terlebih dahulu. Untuk sumbu X, maka jumlah resultan gaya yang bekerja pada sumbu X itu haruslah bernilai sama dengan 0. Terlihat bahwa untuk T2 itu dia tidak berada di sumbu X ataupun di sumbu Y, melainkan berada di antara atau di bidang X dan Y. Oleh karenanya, T2 itu harus kita proyeksikan terlebih dahulu ke sumbu X-nya. Adapun apabila kita melihat gambar ini, maka sudut yang di atas ini 45 derajat akan sama dengan sudut yang berada pada bagian bawah. Oleh karenanya, besar sudut antara T2 dengan sumbu X itu yakni sebesar 45 derajat. Kemudian kita mengambil ke arah kanan itu positif, lalu ke arah kiri itu adalah negatif. Sehingga terdapat dua buah gaya yang bekerja pada sumbu X tersebut, yakni T2 cos 45 derajat dan T1. Karena kita sepakat mengambil arah kanannya positif, maka nanti kita peroleh jumlah resultan gaya yang bekerja pada sumbu X itu adalah T2 cos 45 dikurang dengan T1. Nah, hasilnya ini dia harus bernilai sama dengan 0. Kemudian, dari persamaan ini, maka kita bisa mengambil bentuk sederhananya lagi adalah T2 cos 45 sama dengan T1. Oke, yang dimana nilai dari kosinus 45 itu adalah 1/2 akar 2. Sehingga dari persamaan ini, maka kita bisa menemukan relasi hubungan antara T1 dan T2, yakni T1 sama dengan T2 per 2 dikali dengan akar 2. Setelah mencari
resultan gaya pada sumbu X, maka kita juga harus mencari resultan gaya yang bekerja pada sumbu Y-nya. Cara kerjanya sama, berarti T2 ini harus kita proyeksikan ke arah sumbu Y. Terdapat dua buah gaya yang bekerja pada sumbu Y ini, yakni yang pertama itu adalah T2 untuk komponen sumbu Y atau T2Y, dan gaya yang kedua itu adalah gaya berat itu sendiri, yakni sebesar 500 Newton. Oleh karenanya, kita tuliskan sigma Fy itu haruslah bernilai sama dengan 0. Dari sini kita peroleh T2 sin 45 dikurang 500 itu hasilnya sama dengan 0. Lebih lanjut, dari persamaan ini, maka kita bisa menuliskan kembali T2 sin 45 sama dengan 500 Newton. Atau T2 dibagi 2, kemudian kita kalikan akar 2, sama dengan 500 Newton. Kenapa bisa didapatkan 1/2 akar 2? Karena nilai dari sin 45 itu adalah 1/2 akar 2. Perlu teman-teman lihat pada bagian ini. Oke, nilai dari T2 1/2 akar 2 itu adalah 500 Newton. Sementara itu, apabila kita melihat pada bagian yang ini, nilai T2 1/2 akar 2 itu sama dengan T1. Berarti dari sini maka kita simpulkan bahwa nilai atau besar dari tegangan tali pertama yakni sebesar 500 Newton. Bagaimana untuk mencari T2-nya? Berarti untuk mencari T2-nya kita bisa menyelesaikan persamaan ini. T2 per 2 dikali akar 2 sama dengan 500 Newton. Atau T2 berarti 2 dikali 500, kemudian kita bagikan dengan akar 2. Kemudian kita sederhanakan, maka nanti kita peroleh hasil dari T2 itu atau besar tegangan tali kedua, yakni sebesar 500 akar 2 Newton. Oke, kalau begitu sekian untuk pembahasan kali ini terkait tentang materi kesetimbangan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.